Ya, akhirnya kita akan menuju Sydney, nomor depan 10. Depan dulu kita, ya Lika ya. Sydney. Naik Jetstar. Boy, lihat sini boy. Oh. Oke, go. Kali ini kita akan menuju Sydney. Selamat pagi, hari ini kita sudah di Sydney, pemandangannya bagus banget. Kita langsung pemandangan melihat Yes, Opera sir. House tuh sama Harbour Bridge, oke? Yes, sir. Yes, Dari sir. hotel. Halo travelers, di video kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita ke kota Sydney di Australia. Sebelumnya kita sudah menjelajah kota Brisbane dan kota Gold Coast. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton video ini sampai habis. Welcome to Sydney. Hari ini kita udah sampai di Sydney. Cuacanya sangat dingin dan di belakang kaki ini adalah Sydney Tower atau Menara Sydney. Di belakang saya ini adalah St. Mary Cathedral atau Gereja St. Mary yang terkenal di Sydney, dan sampingnya adalah Menara Sydney dan Hyde Park. Kali ini kita akan jelajah kota Sydney dengan menggunakan public transport dan berjalan kaki. Minum ramu nih. Gimana rasanya? Good. Made in Japan loh itu. Kayak apa ya? Lucu rasanya tapi enak. Nggak pernah ada rasa yang lain ya. Kayaknya lebih enak nih kalau dingin lagi. Yep. Ini kita dari St. Mary Cathedral di Sydney. Belakang saya adalah patung Queen Victoria. Kita hari ini mau makan siang di The Sambal Indonesia. Ah, the sambal. Indonesian cuisine. Nah, kita masuk. Buka dia. Kebetulan saat ini jamnya makan siang dan kita menemukan restoran Indonesia yang bernama The Sambal Restaurant. Makan apa nih? Lihat kak. Goreng. Kak, sini. Nih. Apaan? Nasi goreng ya? Nasi gorengnya. Kok bisa begini? Nasi goreng, soto babat Betawi ya. Dah, the sambal ya. Let's go. Sate. Kita habis makan di The Sambal. Makanan Indonesia rasanya otentik banget. Terus yang penting sambalnya itu pedas banget. Pokoknya mantep banget deh. Yuk kita jalan lagi. Enak. Setelah makan siang, kita lanjutkan perjalanan menuju Darling Harbour. Darling Harbour adalah pelabuhan yang berdekatan dengan pusat kota Sydney. Tempat ini terdiri dari kawasan rekreasi dan pejalan kaki yang besar dan terletak di pinggiran barat kawasan Central Business District Sydney. Kita lagi ada di Darling Harbour, Sydney. Nah, di sini pemandangannya ada kapal perang, terus ada kapal feri juga. Kalau mau keliling kita bisa naik feri. Dan udaranya di sini habis hujan, jadi rada dingin. Di belakang saya itu adalah Pyrmont Bridge atau jembatan Pyrmont. Betul ya? Darling Harbour dinamai oleh Letnan Jenderal Ralph Darling yang merupakan gubernur New South Wales dari tahun 1825 hingga 1831. Area ini awalnya dikenal sebagai Long Cove, tetapi secara umum disebut sebagai Cockle Bay hingga tahun 1826 ketika Gubernur Darling menamainya dengan namanya sendiri. Sebagai salah satu kawasan untuk makan, berbelanja, dan hiburan terbesar di Sydney, Darling Harbour ini memiliki kalender acara yang lengkap. Dua atraksi yang paling populer adalah Sea Life Sydney Aquarium dan Wildlife Sydney Zoo, dan juga kita bisa naiki kapal feri dari sini. Untuk mencapai kawasan ini, hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun Balai Kota di pusat kota, atau berjalan kaki singkat dari Chinatown, Barangaroo, dan Pyrmont. Anda juga dapat bepergian dengan kereta ringan atau naik feri dari Circular Quay dan turun di dermaga Barangaroo atau dermaga Pyrmont Bay.
ini sebenarnya tidak kalah ramai dibandingkan dengan Sydney Harbour, di mana tempat Sydney Opera House berada. Namun bedanya, Darling Harbour yang bikin ramai adalah warga Sydney sendiri, bukan wisatawan. Sekarang saya berada di kota Sydney dan posisinya di Darling Harbour. Ya, Darling Harbour itu sebuah pelabuhan yang ada di kota Sydney, dan di situ ada sea life, ada juga akuarium dan lain-lain ya. Ada Hard Rock Cafe juga di belakang sini nih, Hard Rock nih. Ya. Oke, cuaca hari ini cukup cerah. Tadi sempat hujan sebentar. Untuk anak-anak, di sini terdapat Tumbalong Park, yaitu ruang publik ramah anak dengan aneka permainan yang mengasah kemampuan motorik. Tumbalong Park adalah sebuah taman di Darling Harbour, Sydney, Australia. Taman ini dirancang menggunakan dedaunan asli Australia yang dihiasi dengan air mancur sebagai aliran perkotaan. Nama Tumbalong berasal dari Daruk, seperti yang diucapkan oleh orang Eora, dan berarti tempat ditemukannya makanan laut. Untuk permainan di sini gratis, tidak dipungut biaya. Namun kita harus mengawasi anak-anak kita agar tetap bermain dengan aman. Di sebelah Tumbalong Park terdapat Chinese Garden of Friendship, yaitu sebuah kebun Cina di Darling Harbour dan dekat dengan Chinatown di Sydney. Ada di Chinese Garden, ini adalah tempat kerjasama antara Cina, friendship, persahabatan, dan ternyata bayar, tidak gratis. Ini dia harganya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Paddy's Market, sebuah pasar yang terkenal di Sydney yang menjual aneka oleh-oleh. Lagi di Paddy's Market, jadi itu tempat belanja di Sydney. Kita masuk yuk. Paddy's Market merupakan salah satu pasar terbesar di Sydney yang memiliki berbagai macam kios yang menjual makanan, mode atau pakaian, hadiah, dan jet-jet dalam suasana pasar yang sesungguhnya. Tempat ini wajib dikunjungi oleh para turis jika ingin mencari souvenir asli Australia dengan harga yang murah. Dan kita juga bisa menawar jika ingin membeli dengan jumlah banyak. Belanja di Paddy's Market nih, harganya ada yang murah-murah. Ya. Ini dia Paddy's Market di kota Sydney ya. Oh, murah-murah. Murah-murah katanya. Lihat sini, apa namanya? Berapa harganya? Tanya dulu berapa. Aku nggak mau, tanya dulu. Halo, selamat pagi. Sekarang kita masih ada di kota Sydney. Kita di namanya Mrs. Macquarie Chair View. Bagus buat ngelihat. Ada dua spot yang menarik dari sini, yaitu pertama adalah Harbour Bridge, itu jembatan, dan satu lagi apa namanya? Itu dia Opera House ya. Jadi ntar kita ambil foto di sini dapat dua spot sekaligus. Nah, yang Sydney Central Business District itu ada di belakang kita. Nih dia tuh. Ada Sydney Tower juga. Jadi kita udah ke sana kemarin jalan kaki sampai ke Darling Harbour ya. Sekarang cuacanya masih cerah. Biar kita explore Sydney bersama. Dah. Saatnya kita melihat keindahan kota Sydney dengan menerbangkan drone dari Mrs. Macquarie Chair Park.
kami masih ada di Sydney dan di belakang saya ini adalah ada Sydney Tower, lalu Business District, lalu Opera House, lalu kita kemarin itu jalan ke Darling Harbour dan itu jauh banget, kurang lebih ada berapa menit, 25 menit kita jalan kaki, tapi enak banget cuacanya. Bye! Sydney adalah kota yang menarik dan semarak, rumah bagi landmark ikonik seperti Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Dan saya akan menjelaskan beberapa tips untuk kunjungan Anda ke Sydney. Yang pertama, rencanakan rencana perjalanan Anda jauh sebelumnya. Sydney memiliki banyak hal untuk ditawarkan, termasuk ada museum, galeri seni, restoran, taman, dan pantai. Bagus. Itu yang kamu lihat di gambar-gambar itu loh. Oh, bagus dia. Ya, cantik sekali. Biasa ada kembang api di sini nih. Kapan? Ya, Mei. Kalau malam ya, Mei, pas tahun baru, oke? Halo, selamat pagi nih. Kita lagi ada di Sydney Opera House. Opera House di belakang sana. Nah, kemudian di belakang itu ada Harbour Bridge ya. Nah, kita lagi di Macquarie's Chair ini sekarang ya. Jadi kalau ke Sydney, datang di bulan musim ini ya, bulan November ini ya. Sekarang lagi tanggal 17. Ya, 17 November 2022. Anginnya enak, sejuk, belum terlalu panas, dingin. Tapi kalau Gold Coast dan Brisbane, waduh, panas banget ya. Oke, sampai jumpa lagi. Keren banget. Keren. Apa ini? Batu. Batu sih. Batu. Oke. Tips yang kedua, manfaatkan transportasi umum yang meliputi bus, kereta api, dan feri. Sydney adalah kota besar dan tersebar, jadi Anda pasti ingin membiasakan diri dengan rute dan jadwalnya sebelum berangkat. Halo, kita masih ada di Sydney, di belakang saya Opera House. Terus kelihatan juga sebelah sana ada Sydney Tower. Sekarang kita mau jalan mengelilingi Opera House, yuk. Selanjutnya kita akan menuju ke Sydney Opera House dengan berjalan kaki. Dari arah Mrs. Macquarie Chair menuju Sydney Opera House, kita akan melewati Royal Botanic Gardens. Royal Botanic Gardens ini adalah kebun terpenting dari 3 kebun botanik yang dibuka untuk umum. Dan untuk masuk tidak dikenakan biaya alias gratis. Kita udah mendekati Opera House. Kita jalan dari ujung sana sekarang ke sini. Yuk kita masuk. Sekilas informasi mengenai Gedung Opera Sydney. Bangunan ini adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Bennelong Point di Sydney Harbour, dekat Sydney Harbour Bridge, dan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Bangunan ini dibangun oleh arsitek yang bernama John Utzon dan Peter Hall. Mulai dibangun pada tanggal 2 Maret tahun 1959. Gaya arsitekturnya merupakan gaya arsitektur modern dan arsitektur ekspresionis. Tingginya mencapai 67 meter dan berfungsi sebagai pusat seni pertunjukan. Dan bangunan ini sudah selesai didirikan sejak tanggal 20 Oktober tahun 1973. Ini adalah dalamnya Opera House. Jadi kalau kita menonton Opera House, kita harus beli tiket ke sebelah sini. Guys, ini di dalam Opera House dan di atas itu tempat concert hall. Ini dalamnya daripada Opera House. Bisa masuk ke sini nih. Oh, serius. Kita masuk tadi dari situ. Dan kita akan concert hallnya ini ya, terus kencing dia. Opera House buka kapan? Nah. Gedung Opera House ini menjadi destinasi unggulan dengan jumlah kunjungan hingga 10,9 juta wisatawan per tahun. Dan dilansir dari sydneyoperahouse.com, gedung tersebut telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
Dan juga bangunan Sydney Opera House termasuk jembatan pelabuhan sebagai latarnya menjadi salah satu bangunan yang paling banyak difoto di dunia. Dan kini bangunan menjelma sebagai fasilitas seni pertunjukan serbaguna dengan concert hall yang memiliki 2.679 kursi. Halo, sekarang kita berada di Opera House Van Java. Opera House Van Sydney. Tadi ke dalam situ kita udah masuk ya. Ternyata ada counter tiket kalau mau nonton konser atau kalau nggak konser ya tour ada di dalam ya. Yang ini dia turnya tur kencing. Ini. Tur toilet ya. Nah ini dia dari Sydney Opera House. Ini adalah paling atas dari Opera House. Di belakang saya ini adalah Opera House-nya. Akhirnya saya bisa megang ini guys, nggak cuma di picture aja. Belakang kami ini adalah Harbour Bridge, jadi kita bisa naik. Nah, bisa lihat tuh ada bagian orang naik. Saya kayaknya nggak berani, soalnya anginnya gede banget, terus dingin. Pertunjukan publik pertama yang digelar di gedung ini adalah teater berjudul Perang dan Damai oleh Sergei Prokofiev pada tanggal 28 September tahun 1973. Sekarang saya berada di depannya Opera House Sydney ya, dan itu belakang saya adalah Harbour Bridge. Nah, ini jembatan yang terkenal dan bisa naik ke atasnya kalau mau. Dan ini dia posisinya tuh. Sini Central Business District. Persis di depan saya sekarang nih kalau saya putar, ini adalah Sydney Opera House ya. Tidak lengkap rasanya menjelajah kota Sydney tanpa menaiki kapal feri. Dan kita akan mencoba naik feri dari Circular Quay menuju ke Watsons Bay. Watsons Bay adalah salah satu tempat wisata yang cukup terkenal dengan spot wisatanya yang bernama The Gap. Naik ferry ke Watsons Bay. Ini dia ferinya. Masih nunggu 10 menit lagi. Jadi kita bisa duduk di sini. Waktu perjalanan feri antara stasiun Circular Quay dan Watsons Bay sekitar 23 menit dan menempuh jarak sekitar 10 km. Feri ini dioperasikan oleh Sydney Ferries dan Captain Cook Cruises. Layanan feri Circular Quay Station ke Watsons Bay berangkat dari Circular Quay Wharf nomor 2 Side Bay dan tiba di Watsons Bay Wharf. Biasanya terdapat 386 feri beroperasi setiap minggu. Meskipun jadwal akhir pekan dan hari libur dapat bervariasi. Jadi pastikan kita periksa jadwal terlebih dahulu. Kita udah di ferry. Halo, sekarang kita sudah sampai di ferry ini. Ya, ferry mau menuju ke Watsons Bay. Jadi kita naik kapal, ferinya pakai Opal Car tadi ya. Kita menuju ke sana, Watsons Bay. Habis dari Watsons Bay kita akan menuju The Gap dan Bondi Beach. Oke? Perahunya jalan. Naik feri di Sydney, jangan membayangkan seperti feri besar di Indonesia yang mengarungi Selat Sunda atau Selat Bali. Kapal feri di sini lumayan kecil dan hanya melayani penumpang orang. Maksudnya tidak mengangkut barang atau kargo, mobil, apalagi hewan ternak. Dan satu-satunya binatang yang diperbolehkan naik adalah hanya guide dog yang membantu untuk orang buta. Untuk sepeda, skuter, dan skateboard juga boleh dibawa. Dengan menaiki feri ini, kita disuguhi pemandangan yang sangat cantik dan indah. Kita bisa melihat Harbour Bridge dan juga Sydney Opera House dari segala sisi. Selain itu, jika cuacanya sedang cerah, kita juga bisa duduk di bagian atas dek dan sambil menikmati pemandangan dengan semilir angin yang cukup kencang. Jika Anda takut akan angin yang kencang, jangan lupa bawa jaket, karena jika tidak, Anda bisa masuk angin. Pemandangan ke Opera House. Iya, itu di Opera House. Untuk feri jurusan Circular Quay menuju Watsons Bay akan melewati beberapa perhentian di Garden Island, Double Bay, dan Rose Bay. Daerah Bay Bay ini adalah tempat orang-orang kaya yang tinggal di Sydney.
Dan di setiap dermaga nanti, kita bisa melihat yacht dengan berbagai ukuran dan model yang diparkir. Foto bagus tuh. Dari atas kapal feri, kita akan bisa melihat seaplane atau pesawat air yang sedang lepas landas. Saya melihatnya cukup ngeri karena ditakutkan pesawatnya tidak jadi terbang. Namun karena angin di sini cukup kencang dan tempatnya aman, maka jangan khawatir dengan keselamatan untuk penumpang baik pesawat udara maupun kapal feri. Untuk informasi mengenai harga tiket dari Circular Quay menuju Watson Bay, untuk dewasa, tiket seharga $10 sekali jalan. Dan untuk anak-anak, tiketnya seharga $7,5 untuk sekali jalan. Tidak begitu mahal dan tidak perlu kena macet. Jadi, sempatkanlah untuk mencoba feri ini dari Circular Quay menuju Watson Bay. Ya, keren nggak? Keren banget. Selain disuguhi pemandangan alam yang sangat cantik, kita juga disuguhi pemandangan rumah-rumah bagus di tepi harbor, dengan dermaga pribadi di depan rumah, dan sebagai ganti dari garasi mobil. Keren, saya puas banget di sini. Keren banget. Kalian harus coba ke sini. Mendarat di Watson Bay dan ini adalah lautnya, sampingnya tuh benar-benar clear banget, airnya biru, terus bersih banget. Di Watson Bay ini lautnya bersih banget dan kita bisa lihat Sydney City dari sini. Tuh, lihat. Sekarang kita ada di Watson Bay. Nanti kita mau ke Gap Park. Jadi kita mau jalan ke sini. Nggak tahu muternya di mana. Nih, lumayan jauh guys. Berapa tuh? Kita mau ke Bondi Bay. Nggak ada kamera. Pusing. Pusing guys. Wow, kenceng banget. Main gini Mi. Main gini Mi. Ini Mi, aku pusing malam Mi. Weh, seru. Ya pusing diri. Pelanggaran. Apa berhenti, Mam? Berhenti. Lagi lik. Pusing aku. Welcome to Gap Park. Gap Park terletak di tebing pantai di South Head, Pelabuhan Sydney. Memiliki pemandangan pelabuhan dan laut yang spektakuler. Daerah ini adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Sydney. Kita sudah di Gap. Gap. Ini ya The Gap. Nah, kita ini The Gap kayak di Bali ya, kayak di mana? Nusa Dua, Uluwatu. Nah, tadi kita naik ferry dari belakang situ tuh, itu dia kota Sydney ya. Nah, itu dia kota Sydney. Ya, kita udah ada di Gap. Itu dia Gapnya, kurang lebih ya mirip-mirip Bali sih, seperti Uluwatu. Di bawahnya lautannya biru banget, bersih. Terus udaranya lumayan panas. The Gap. Ya, ini dia, kita sudah ada di The Gap ya. The Gap apa sih? Ada story-nya sih sebenarnya, tapi pemandangannya bagus banget. Ini laut Australia ya, laut Australia. Setelah puas melihat pemandangan The Gap, kita melanjutkan perjalanan menuju Bondi Beach atau Pantai Bondi. Pantai Bondi adalah tempat yang populer untuk berenang, berjemur, dan berselancar. Untuk jarak dari The Gap menuju Bondi Beach hanya sekitar 6,7 km atau ditempuh dalam waktu sekitar 16 menit dengan menggunakan bus. Ya, ini dia dari kota Sydney kita lagi di Pantai Bondi ya, Bondi Beach. Silo banget, cerah hari ini. Tuh dia tuh. Pantai Bondi, guys.
Kawasan tepi pantai ikonik di timur Sydney ini merupakan tempat yang menyenangkan dengan pasir dan cahaya matahari, aktivitas sosial yang ramai, dan restoran serta kafe terbaik. Bondi adalah salah satu kota pantai paling ikonis di Sydney, dan tentu itu bukan tanpa alasan. Bahkan bagi penduduk setempat sekalipun, pasir di pantai Bondi yang berwarna seperti keemasan tampak sangat indah dan jaraknya yang dekat dengan kota membuatnya mudah diakses. Setiap hari, matahari terbit menemani para peselancar pada pagi hari dan berenang di kolam samudra serta menikmati kelezatan kopi lokal. Dan nanti saat matahari terbenam, bar di tepi pantai dan butik-butik desainer pun mulai ramai. Bondi punya segalanya dari pagi hingga malam. Untuk menjelajah kota Sydney, sebaiknya kita luangkan waktu setidaknya 2 hari. Dan kita akan melanjutkan perjalanan di hari ketiga menuju The Three Sisters, sebuah tempat yang cukup ikonik juga jika kita berkunjung ke Sydney. Sekian video kami jelajah kota Sydney. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Dan terima kasih telah menonton.